Oke, balik lagi di channel Tus Project. Kali ini kita bakal bahas tentang filter udara hybrid, pesaing para filter udara terdahulunya. Seperti apa keunggulannya, penampakannya, terus apa keunggulannya ya, akan kita bahas. Tapi sebelumnya pasti teman-teman plot twist nih, ngelihat CVT terbuka seperti ini, disangka kita bakal bahas CVT. Oh, tentu tidak. Kita akan bahas filter udara. Jadi langsung aja ke videonya. Nggak bosan-bosan saya ingetin buat yang belum subscribe, silahkan di subscribe. Klik juga tombol loncengnya supaya nggak ketinggalan informasi seputar roda 2. Lanjut ke videonya. Oke, sebelumnya filter udara ini udah terpasang dari sebelum Lebaran 2023 tahun ini ya. Jadi kita beli untuk Aerocold punya saya dan All New Aero punya editor. Kita sama-sama beli dengan harga yang berbeda ternyata. Jadi untuk Aerox New itu di harga 150-an ya. 150 ribuan, sedangkan ini tuh di harga 120 ribuan. Cukup kontras banget ya perbedaannya. Nah, tapi informasi dari seller yang saya beli, per bulan ini setelah Lebaran tentunya itu ada kenaikan. Jadi untuk Aerox New NMAX New itu di harga 160 sampai 170-an. Yang Aerocold itu di harga 140 sampai 150 ribuan. Buat yang mau ngecek silakan di marketplace, banyak banget. Filter apa? Langsung aja kita buka. Oke, the moment of truth. Setelah pemakaian berapa bulan tuh? 1 bulan lebih ya? Dari bulan Lebaran tuh. Dengan pemakaian intens banget tiap hari, seperti apa kotornya langsung kita lihat aja. Oke, untuk bagian box filternya kotor-kotor bersih, kotor-kotor normal aja. Seperti ini. Nah, untuk filternya oke, teman-teman udah bisa nebak dari thumbnailnya juga. Ini adalah filter dari merek Proper. Langsung aja kita buka. Nah, seperti ini bentuknya filter Proper. Jadi dia untuk case sendiri ini terbuat dari karet, fleksibel ya, fleksibel. Kemudian sistem untuk filterisasi udaranya yaitu dia menggunakan kain dan ram atau mesh, kita sebut mesh lah ya, mesh atau ram seperti ini, jaring lah ya kita sebut. Ini terbuat dari kawat, tentunya harusnya ini kawat aluminium ya, bukan kawat besi, karena jangan sampai karat ini. Nah, ini kain, jadi kalau filter hybrid yang lain itu menggunakan stainless steel, sedangkan pada Proper ini menggunakan kain untuk penyaring utamanya dan mesh atau kawat untuk memperkokoh lah gitu ya strukturnya, seperti itu. Nah, untuk pemakai 1 bulan lebih lah ya, dari sebelum Lebaran kotornya seperti ini. Kalau bisa dilihat, ini hanya debu-debu tipis. Di bagian filternya sendiri belum terjadi kotor gitu. Nah, cuman saya herannya kenapa kotoran ini sampai ke dalam, ada kotoran-kotoran tipis sampai ke dalam. Mungkin asumsi saya, karena dia penyaringannya tidak lebih padat daripada saringan udara standar, makanya dia masuk nih ke box sini, tetap masuk ke box ini. Tapi setelah saya telusuri ternyata kenapa debu ini bisa masuk ke sini? Ternyata kalau misalkan kita pasang si filter udara dari Proper ini, dia nggak, misalkan gini ya, kita pasang seperti inilah gitu, terus kita pasang cover depannya. Nah, ini saat terpasang ini tidak 100% dia rapat. Nah, mungkin itu yang mengakibatkan si debu ini sampai ke dalam. Nah, karena ini belum terlalu kotor ya, jadi hanya di bagian case-nya aja, nanti kita lap aja pakai nebo. Nah, kemudian untuk perawatannya atau pembersihan di bagian filternya ini bisa pakai air, sabun cuci piring, kemudian pengeringannya bisa dijemur aja di matahari atau disemprot pakai pakai semprotan angin ya, pakai kompresor. Nah, cuman kalau pakai kompresor pastikan, karena ini kain, pastikan ini kering 100%. Makanya saya nggak terlalu nyaranin pakai kompresor, tapi dijemur matahari karena ini kain harus kering 100%. Baru habis itu bisa digunakan lagi. Untuk perawatan selanjutnya di bagian box filter, supaya debu tidak berputar di dalam di dalam ruangan filternya ini, teman-teman bisa ikutin langkah-langkah berikut. Langsung aja ke langkah-langkahnya. Oke, teman-teman bisa sediakan metal sole seperti ini atau WD-40 bisa beserta kain
untuk membersihkan di bagian ini. Kalau teman-teman biasa pakai bensin juga nggak apa-apa. Oke, kenapa harus disemprot metal sol, WD-40 atau bensin yang mengandung minyak? Karena minyak itu dapat menangkap debu yang berseliweran atau ada di dalam ruangan filter. Masa iya bang? Lah, contohnya gini aja. Filter udara standarnya, kalau teman-teman pegang ininya itu ada minyaknya. Nah, kenapa seperti itu? Karena tujuannya itu untuk menangkap udara yang lewat atau udara yang berseliweran di dalam. Jadi langsung aja kita bersihkan. Kebetulan ini saya sekarang pakai metal sol. Jadi langsung aja kita bersihkan seperti ini. Oke. Kemudian dilap aja. Lap yang rata tentunya. Dan ini juga bukan berpengaruh, dan ini juga bisa diaplikasikan di bagian CVT dan di bak CVT. Jadi supaya si kotoran, debu itu langsung tertempel di dinding-dinding casing atau covernya gitu. Jadi nggak sampai masuk ke ruang mesin, ruang bakar, sorry. Oke, mungkin bisa kelihatan bersihnya seperti ini. Kemudian pada bagian cover penutupnya juga sekalian aja dibersihin karena ini juga kotor ya. Tuh. Bisa pakai WD, bisa pakai metal sol, bebas. Karena kandungan minyaknya itu seperti tadi saya bilang bisa menangkap debu-debu yang berseliweran. Jadi debunya liar gitu. Langsung dia nempel di bagian sisi-sisi pada cover. Oke, pada filternya sendiri ini jangan disemprot metal sol atau WD karena takutnya nanti kena ke bagian si filter udaranya. Dia cukup bersihkan yang kotornya aja di bagian covernya. Jadi saya menggunakan lap basah, langsung aja digosok seperti ini. Jadi ini sambil bersihin ya. Jadi keunggulan dari filter hybrid ini tadi pertama dia bisa dibersihkan menggunakan air di bagian filter udara karena dia terbuat dari kain dan mesh atau kawat. Jadi bukan pakai stainless seperti filter udara pada umumnya yang menjual perawatan bisa berulang kali. Jadi kalau di filter udara proper ini dia menggunakan kain sebagai penyaringnya. Nah, kemudian diklaim bisa bertahan hingga 1 tahun pemakaian. Jadi ini pemakaiannya tidak selama filter udara yang terbuat dari stainless, tetapi menurut saya 1 tahun itu cukup lama lah. Kalau teman-teman beli filter udara ini harga 150.000, pemakaian untuk 1 tahun menurut saya worth it. Karena ketimbang teman-teman pakai filter udara standar yang hanya bisa bertahan 10.000 sampai 15.000 kilo, mungkin cuma 2 bulan udah kotor dan itu harus dibuang. Jadi dalam 1 tahun, kebayang kalau misalkan dalam 12 bulan ya, 2 bulan sekali teman-teman ganti filter udara, berarti kalau dalam setahun, kalau selama 2 bulan sekali teman-teman ganti filter udara, selama setahun itu teman-teman ganti 6 kali. 50 kali 6 berarti berapa? 300.000 ya. 300.000 teman-teman udah ngeluarin uang 300.000 untuk filter udara. Dan filter udara proper ini juga mengklaim dia bisa menambah tenaga, dan ya kalau itu secara logika jelas masuk akal karena secara penyaringan dia lebih lega, artinya udara yang masuk ke ruang mesin juga lebih banyak. Ya bisa disimpulkan memang performanya lebih baik gitu. Tetapi dengan penyaringan debu yang juga lebih baik gitu. Oke, ini sudah dilakukan pembersihan. Jadi ya jauh lebih bersih, jelas. Itu nah untuk bagian filternya nggak saya bersihkan karena saya rasa juga masih bersih. Hanya debu-debu, ya bukan debu ya, maksudnya belum terlihat kotor lah gitu. Mungkin nanti kita cek lagi 2 bulan ke depan deh, kita cek lagi. Oke, jadi sekian review pemakaian setelah 1 bulan lebih dari sebelum lebaran ya sampai sekarang. Dan sedikit tips tadi untuk pembersihan di bagian filter supaya masa pakai filter lebih lama lagi. Saya mau ngingetin, tadi lupa saya ngingetin di awal. Jadi setiap video yang kami bikin itu adalah kami buat untuk referensi teman-teman. Jadi kalau teman-teman ingin membeli barang sesuatu, setidaknya kami ingin menjelaskan seperti apa barang-barang ini, seperti apa performanya, supaya menjadi tambahan referensi untuk teman-teman sendiri. Sisanya teman-teman bisa cari lagi di channel YouTube lainnya gitu. Jadi buat tambah-tambah aja, ini sekedar sharing, tidak bermaksud menggurui.
atau menjadi video paling valid semuka bumi. Jadi di sini kita sharing aja, jadikan video ini sebagai tambahan referensi aja, kayak gitu. Oke, mungkin langsung aja kita pasang. Tadi saya mau ngejelasin, tadi yang di awal saya nyebutin ada kerenggangan di bagian celah antara tutup cover luar dan cover dalam. Nanti kita lihat seperti apa. Oke, untuk pemasangan yang mudah itu teman-teman jangan langsung ditempelin ke sini, nantinya jatuh lagi. Baiknya gini aja. Pada tutup filternya, nah baru teman-teman pasang si filternya di sini. Pasang. Karena dia berbentuk karet, usahakan ini dia sesuai jalur ini ya. Jalur apa? Tuh jalur pinggir-pinggirnya tuh harus kepas, harus benar-benar masuk. Dipastikan lagi supaya benar-benar masuk. Tuh dipastikan lagi supaya jalurnya benar-benar masuk. Ini sih kecil ya, kalau yang gede tuh yang NMAX 2020 sama Aerox tuh panjang pisan. Editornya aja sampai kesusahan masangnya. Nah, udah pasang kayak gini, baru teman-teman tempelin di bagian sininya. Nah. Oke, nah udah kayak gini, langsung dipagehin aja, atau kalau bahasa Jermannya dikencengin. Nah, itu langsung dikencengin aja. Jangan lupa ngencenginnya nyilang ya. Jadi pasang dulu baut-bautnya semua supaya rata, soalnya kalau nggak nyilang nanti nggak rata. Pasangin dulu dah baut-bautnya dah. Kayak gini. Oke. Ingat kencenginnya jangan terlalu semangat, ntar dol. Kencengin pas aja, yang pas. Oke, sisanya tinggal finishing aja. Nah, tadi di awal saya nyebutin ada kerenggangan di bagian celah yang mengakibatkan debunya itu masuk bukan ke bagian depan cover, malah ke bagian dalam cover yang langsung direct ke intake throttle body ya. Nah, ini bisa lihat ada 2 titik ya di bagian atas tentunya. Di sini ada kerenggangan. Ini 1, kemudian sebelahnya ini 2. Mungkin tiap motor beda ya, ini 3. Nah, mungkin tiap motor tuh beda. Mungkin motor saya aja yang kayak gini, jadi nggak rapat antara satu dan lainnya. Tapi saat saya menggunakan filter udara standar, ini fine-fine aja sebenarnya. Nggak tahu karena mungkin bahannya lebih tebal atau gimana ya, nggak tahu. Tapi mungkin itu yang menjadi penyebab debu itu masuk ke bagian filter yang di bagian sini yang dalam. Oke, kalau tadi kita udah lihat, udah review, udah ngasih tips juga untuk pembersihannya, terus kita udah nyebutin harganya, yaitu di angka 120.000 saat saya beli. Kalau sekarang udah 140-an. Kita masuk ke kesimpulannya. Oke, kesimpulannya ini berdasarkan pengalaman pemakaian saya ya. Jadi ini perspektif saya aja dari sudut pandang saya, sesuai saya merasakan seperti apa. Untuk pemakaian filter udara dari Proper ini saya puas. Karena apa? Pertama, saya mendapatkan performa yang lebih baik sesuai klaimnya. Yang kedua, ini benar-benar bisa dicuci, walaupun saya belum membuktikan, tapi udah banyak di YouTube yang ngebahas tentang filter Proper ini dan mencoba dicuci, fine-fine aja. Jadi dua poin itu yang menjadi alasan kenapa saya puas dengan produk ini. Nah, kemudian yang kedua adalah harganya. Harganya ini sangat sepadan ya. Sepadan dalam arti antara harga dan kualitas itu sepadan gitu. Jadi menurut saya ini worth it untuk dibeli. Harganya tadi udah saya sebutin, untuk Aerox New NMAX New itu di harga 150, ini di harga 120. Tapi disclaimer tadi ya di awal, itu saya beli sebelum lebaran, katanya saat ini sih udah naik harganya. Tapi coba ya cek. Nah itu, jadi untuk harga sendiri worth it lah untuk dibeli. Ketimbang kompetitornya yang memang dia bukan pakai kain, melainkan pakai stainless dengan harga yang berkali-kali lipat gitu. Kalau saya untuk daily dan diklaim bisa tahan 1 tahun, mending ini. Kalau untuk saya ya, silakan teman-teman seperti apa. Oke, mungkin seperti itu aja video kali ini. Mudah-mudahan teman-teman suka. Lagi-lagi saya ingetin, jadikan video ini sebagai tambahan referensi teman-teman aja.
Jadi silakan teman-teman juga ikut menyimpulkan seperti apa produk ini sesuai dengan yang kami review. Sekian aja video dari kami. Kalau suka dengan video ini silakan klik like, subscribe juga. Kalau yang belum subscribe, share juga ke teman-teman lainnya supaya video ini bisa lebih bermanfaat. Komentar juga jangan lupa untuk pertanyaan-pertanyaan, dan kalau teman-teman yang ingin sharing-sharing juga silakan. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.